Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Subhanallah. Kedatangan saya di sini Bapak sudah tahu kita kedatangan saya. Iya, iya. Saya datang di sini bukan menggurui Bapak, Iya, iya. tapi kita sharing ilmu seperti apa nanti ke depannya. Iya. Ada beberapa hal yang saya mau tanyakan sama Iya. Bapak. Silakan. Terkait dengan proses pembelajaran 1 bulan ini. Iya, alhamdulillah. Nah, ini yang saya tanyakan adalah prosesi pembelajaran yang sudah berjalan selama 1 bulan ini seperti apa sih? Iya. Selama 1 bulan ini pasca dari mengikuti lokal karya pertama di Program Guru Penggerak, alhamdulillah kemudian mempelajari modul 1.1 bagaimana filosofi dan Nusantara. Ya, sudah sendiri kan kita dapat pahami bagaimana filosofinya, sehingga di kelas itu saya sudah mencoba untuk melakukan pembelajaran di kelas dengan pola berpihak pada murid. Dalam arti saya sudah mencoba bagaimana membawa suasana kelas yang aman, nyaman dan menyenangkan bagi siswa. Itu diantara yang telah saya lakukan di kelas. Jadi selama proses 1 bulan ini Bapak sudah menerapkan proses pembelajaran itu sesuai dengan pemikiran kehadiran. Iya. Alhamdulillah Bapak sudah bisa menerapkan itu di kelas. Saat itu saya tahu bahwa begitu mendapatkan pengetahuan tentang Ki Hajar Dewantara, kami begitu terbuka, wah ternyata seperti ini mendidik. Wah ternyata mendidik itu berbeda dengan mengajar. Ya. Kalau mendidik dan menuntun sesuai dengan apa maunya anak, ya kayak mencoba untuk membuat merasa nyaman, aman dan ya membahagiakan. Ya, seperti itu Pak. Subhanallah. Kira-kira capaian apa yang sudah diperoleh selama 1 bulan itu? Di antara capaian yang telah kami dapatkan dari respon anak-anak itu, begitu saya mencoba menciptakan suasana yang menyenangkan anak-anak, kesan bahwa anak-anak itu antusias untuk belajar, sudah mulai semua untuk ada perubahan Pak, ada perubahan semenjak ini penerapan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara kali ini. Jadi mereka sudah berani mengungkapkan pendapat, tapi di depan kelas untuk membacakan gagasan-gagasannya. Itu yang di antara yang kami capai dari menerapkan pola-pola dari Ki Hajar Dewantara ini. Karena Bapak sudah bisa memahami sedikitnya tentang proses pembelajaran bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara yang tadinya ini. Alhamdulillah Bapak sudah bisa memahami apa sih yang dibutuhkan siswa. Iya. Seperti apa sih yang dibutuhkan siswa. Ini apa yang telah dilakukan sebagai capaian selama 1 bulan? Apa yang dilakukan? Yang dilakukan Seperti halnya capaian yang sudah didapatkan tadi ya. Bapak sudah bisa melakukan memahami siswa, Bapak kebutuhan siswa dalam pembelajaran itu seperti ini. Iya. Capaian apa? Kemudian yang saya lakukan itu bahwa siswa kita sudah menciptakan suasana itu, sehingga dari situ siswa bisa belajar dengan baik, termotivasi, kemudian berkenan menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan kesepakatan di kelas, bahwa terserah kalian mau apa dalam menyelesaikan tugas, apakah itu karya atau jawaban tertulis dari tuntutan yang kami berikan. Itu sudah di antara yang kami lakukan. Pertama, mendekati siswa melalui sesuai dengan apa maunya, dan kami mendekatkan seperti itu. Terkait dengan pembelajaran daring Pak, intinya di sini Bapak seperti apa sih yang dilakukan itu pembelajaran daring? Kalau daring yang selama ini kami lakukan itu melalui grup WA, grup WA. Tapi itu sekarang kan karena sudah tatap muka, maka tidak terlalu sering lagi kami lakukan. Hanya ketika misalnya ada terjadi hujan, maka saya kayak berikan bahwa pelajari ini.
itu dari yang tidak seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya betul-betul efektif. Efektif dalam pembelajaran dari Interaksi kami itu dengan siswa itu betul-betul melalui WA, sebelumnya WA. Tapi sebelum ini WA kita gunakan, pernah juga saya coba dengan Google Classroom. Cuma ini tidak efektif juga karena siswa tidak bisa membuktikan, tidak bisa bagaimana mereka menyelesaikan tugas, dia tidak bisa melalui menggunakan aplikasi itu. Jadi yang efektif, saya kerjakan tugasnya, apakah dalam bentuk rekaman atau Anda tulis baru difoto baru dikirim. Itu yang daring yang kami lakukan. Kalau jaringan di sini Pak gimana? Kalau di sini ada wifi, ada wifi, kemudian ya siswa juga, ya di antara mereka ada yang menggunakan wifi orang tua, tapi kebanyakan yang pakai data gitu. Dari pembelajaran daring selama ini terakhir yang kita lakukan Pak lewat lewat WA. Jadi artinya berjalan Pak pembelajaran daring. Tidak efektif dari sekarang, tidak efektif karena ada tatap sudah ada tatap muka. Maka kalau sebelumnya luar biasa, hampir tiap minggu kita berinteraksi dengan sebelumnya. Nah, sekarang tidak begitu ada pembelajaran tatap muka, tidak, hanya tinggal beberapa kesempatan lagi. Ketika misalnya ada sebagai sekolah ada hujan atau ada hal-hal lain yang tidak diinginkan, ya memberikan informasi lewat WA. Tidak lagi terjadi interaksi belajar seperti sebelumnya. Karena kondisi yang sudah, kondisinya sudah ini tidak COVID-19. Nah terus ini kira-kira dalam apa ya kegiatan terkait dengan guru penggerak ini bagaimana di Mas? Wah luar biasa Pak. Mas Jawa ini Pak Luar biasa. Dukungan dari keluarkan Pak. Dari kepala sekolah itu, bahkan saat pendaftaran dia biasa mendaftar. Semua ajak teman-teman untuk mendaftar. Itu dukungannya kepala sekolah. Kemudian kemarin lagi ini baru-baru ini minggu lalu ada lagi coaching klinik tentang pendaftaran guru penggerak berikutnya. Adalah salah seorang guru diutus, tolong itu diikuti ini. Nah setelah itu anda share dengan teman-teman setelah kembali ke sekolah. Jadi luar biasa sekali dukungannya kepala sekolah tentang guru penggerak. Sebagai kepala sekolah Pak ini saya ke teman sejawat gimana? Kalau teman sejawat, saya melihat antusiasnya juga mereka luar biasa. Luar biasa Pak ya. Karena kenapa? Hampir rata-rata berminat untuk mendaftar, hanya faktor nasib yang belum. Bahkan kemarin di angkatan ini mereka banyak yang daftar, cuma jatuh di baru sampai lolos ke wawancara Pak. Dan jatuh di mungkin pengalaman mengajar yang belum ini, guru-guru kita yang menginginkan sehingga tidak sampai ke tahap wawancara konsultasi saja. Ya, jadi yang intinya di sini sudah ada apa ya guru bergerak. Ya, SMP ya, belum alhamdulillah. Jadi Pak Haryanto nantinya ke depannya diharapkan untuk memberikan sharing kepada teman-teman, bisa memotivasi teman sejawat supaya dia semakin bergerak bagaimana meningkatkan mutu pendidikan. Itu adalah salah satu peran dari guru penggerak, ya, menjadi apa istilah itu, menjadi pendorong. Iya pendorong. Nah ini ya Pak, saya masuk ke wawancara yang kedua. Iya. Tentang tindak lanjut ini hasil prakarya kemarin kan ada Pak. Iya. Itu kesepakatan kepala sekolah dengan calon. Iya. Di sini mengatakan Pak, saya ingin Bapak saya mengungkapnya kekhawatiran apa yang sebelumnya Bapak rasakan dan terjadi itu Pak. Iya. Kekhawatiran yang awalnya itu adalah yang kami saya dengar tentang bagaimana belajar secara online. Pertama adalah faktor jaringan yang kadang-kadang kurang stabil di tempat kami. Yang kedua juga faktor pembelian kuota, ini juga menjadi kendala dari kecemasan juga. Nah, tapi alhamdulillah berkat dukungan kepala sekolah, dukungan keluarga, ya alhamdulillah bisa teratasi ini untuk jaringan. Cuma yang kemarin yang jaringan ini yang ini artinya
ya kadang-kadang kita saat mulai kita tiba-tiba terlempar kemarin ini ya karena kami alami 2 kali online 2 kali terlempar ya itu karena faktor cuaca juga karena hujan itu juga. Tapi alhamdulillah semua bisa teratasi yang bisa berproses dengan yang baik. Nah, terus harapan-harapan tadi yang sudah terwujud selama 1 bulan ini apa? Dan tadinya harapannya seperti ini Pak, yang sudah terwujud ini dalam 1 bulan ini Pak. Harapan dari pihak teman sejawat, teman sekolah. Ya harapannya ya mereka memberikan dukungan yang luar biasa. Itu yang besar yang harus Sudah terwujud Pak ya, sudah ada realisasi iya ya. iya sama sudah dari sekarang pasukan sekolah sudah Apalagi kepada murid itu sendiri murid juga ada perubahan motivasi yang ada sikap ya. Lanjut minum kopinya Ini sangat luar biasa Pak ini dalam menerapkan keadaan di luar sana ini terkait dengan belajar merdeka. iya Ini selanjutnya saya mau bertanya Pak, bagaimana dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah dan rekan sejawat selama melakukan pembelajaran daringnya ini terkait dengan pembelajaran daring Pak. kalau kemarin itu ketika kalau kepala sekolah itu kan dulu ada subsidi dari Kota. ya subsidi kota ya subsidi dana bos ada subsidi itu jadi ada subsidi kalau misalnya kita melakukan PBM dari rumah kalau dari sekolah di sekolah ada sebetulnya ada wifi ya itu juga merupakan sarana yang sangat mendukung bagi kegiatan daring ini ada dari wifi gitu. Artinya terkait dengan pembelajaran daring ini mengenai tentang dukungan kepala sekolah dan teman sejawat, Iya. dia sangat mendukung Pak ya. Sangat luar biasa dukungan beliau. Karena kan tanpa dukungan itu Pak, Tidak proses pembelajaran Iya. akan mandek Pak. Ini selanjutnya saya waktunya barangkali Pak sampai jam 11 Iya. kan masih ada waktu Iya. 2 jam karena ini proses wawancara ini perlu iya. Di sini terkait dengan tindak lanjut hasil pembelajaran, tindak lanjutnya Pak ya. Iya. Yang tadi itu mengenai tentang tindak lanjut hasil UKT kemarin Pak. Iya. Sekarang kita tindak lanjut mengenai hasil pembelajaran. Iya. Berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan kita yang sudah Bapak pelajari, apa sih perubahan yang dilakukan Perubahan yang saya lakukan itu khususnya di dalam ruang kelas? dalam kelas itu adalah membuat suasana kelas yang menyenangkan bagi anak. Jadi Menyenangkan Pak. kan kalau saya sebelumnya itu agak keras dari siswa, saya sebenarnya menekankan bahwa kalian harus tahu tentang ini, harus tahu tentang ini. Tapi begitu saya belajar tentang kewirausahaan, maka ada perubahan dari cara saya memandang anak-anak. Cara saya. Jadi ada perubahan. Jadi saya berikan pendidikan kepada anak-anak, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Jadi istilahnya tidak lagi ada tekanan dari saya kepada anak bahwa kalian harus tahu tentang ini. Tidak lagi. Bisa masuk Pak? Bang aku nih bangun. Yang selanjutnya Iya, itu kemudian keluarkan iya. Menciptakan suasana yang menyenangkan anak-anak sehingga juga anak-anak hasilnya juga anak-anak itu antusias untuk belajar, berani mengeluarkan pendapat, bahkan ada sempat beberapa saya abadi dokumentasikan itu ya luar biasa anak-anak ya, unek-unek dikeluarkan bagaimana menyelesaikan tugas itu seperti itu yang ini Artinya penerapan tentang kehadiran dari antara tapi ini Bapak
kan sudah sedikit sudah Iya, bisa sudah memahami ada. dari situ. Jadi alhamdulillah sudah bisa menerapkan kepada di dalam khususnya di kelas tadi tentang apa yang dibutuhkan siswa, tentang seperti salah satu perhatian, kasih sayang, bagaimana dia belajar merasa enjoy, tidak ada tekanan. Tidak ada tekanan. Betul. Nah, di sini Pak, apa saja pembelajaran yang Bapak dapatkan dari modul filosofi pendidikan ini yang mendorong Bapak melakukan perubahan tersebut? Hal-hal yang saya dapatkan dari modul 1 dan 2 itu yang pertama adalah bahwa pembelajaran itu pendidikan itu menghamba kepada anak, itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa belajar itu menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Nah, kodrat ya kodrat ada dua ini, kodrat alam dengan kodrat zaman. Kodrat alam itu berhubungan dengan lingkungannya anak, apakah lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan bagaimana budayanya, itu yang kami coba. Kemudian kodrat zaman juga mengikuti perkembangan dari zaman ini. Jadi misalnya kalau sebelumnya tahun-tahun sebelum era 90-an 80-an anak-anak tidak perlu IT, tapi sekarang anak-anak tidak bisa mengerti IT, mereka akan tertinggal. Jadi kami sedikit demi sedikit mencoba berproses penggunaan IT dalam pembelajaran, memperkenalkan IT kepada anak-anak. Ini barangkali berhubungan dengan kodrat zaman. Kemudian juga menuntut anak untuk mencapai selamat dan bahagia. Nah, selamat dalam arti berinteraksi dengan teman-temannya. Nah, dirinya selamat dan menyelamatkan orang lain. Nah, kemudian bahagia dari segi batin, paling tidak menciptakan suasana yang mungkin tidak sampai ke taraf, tapi sudah membuat anak-anak senang, apakah di kelas, sekolah atau di lingkungan keluarga. Itu yang saya pahami dari modul Ki Hajar Dewantara. Syukur alhamdulillah, sangat luar biasa Bapak dalam memahami di modul 1.1 di modul 1.1 ya kalau Iya. salah Pak, tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, bagaimana respon peserta didik Bapak? Kalau saya melihat luar biasa sekali, artinya semangat belajarnya juga, dari segi sikap juga sudah nampak ada gejala-gejala bagaimana ada perubahan, bagaimana mengimplementasikan kultur budaya yang ada di lingkungan daerah Boyolali Mandar ini. Misalnya itu adalah budaya tabe, bagaimana ketika melintas ke di depannya orang-orang mereka sudah ini. Kemudian senyum, wanita itu senyum, sapa dan salam. Nah, itu sudah ada gejala-gejala tampak sudah dapat di kalangan anak-anak. Ketika bertatap muka ada senyum, bahkan yang begitu barangkali karena dekatnya ada yang angkat tangan kalau jadi halo Pak. Tapi mungkin sebagian orang menganggap bahwa ini tidak sopan, tapi saya anggap ini adalah suasana akrab antara kami dengan mereka. Jadi tidak ada jarak antara kami dengan anak-anak. Sangat luar biasa Bapak sudah bisa menerapkan dari modul 1.1 tadi ini tentang pemahaman filosofi Ki Hajar Dewantara. Seperti bagaimana kita memahami kebutuhan yang sebenarnya dibutuhkan siswa itu tadi. Butuh dengan tidak ada tekanan Pak. Ya, tidak ada. Dia harus merasa senang dalam belajar, merasa meskipun ada keluhan-keluhan, dia tidak sungkan-sungkan menyampaikan kepada Bapak. Salam belajar. Hal yang sudah hal yang sudah baik dari perubahan tersebut, apa yang sudah baik? Ya sudah baik adalah dari segi sikapnya anak-anak, Iya, kemudian kemauan untuk belajar, kemudian suasana kelas yang semula tegang menjadi santai gitu. Pak. Ya kan, ketika ini suasana kelas. Nah, sekarang tuh ini masih parsial ya, belum keseluruhan. Cuma saya belum mengajak teman-teman karena masih dalam tahap ini. Insya Allah ke depan, ketika saya sudah ada gejala yang positif, baru saya sebarkan ke teman-teman bahwa seperti ini menghadapi suasana kelas, bagaimana kita harus suasana kelas yang santai, enjoy, tanpa ada tekanan buat anak-anak. Sehingga
respon positif yang kita berikan, mereka juga akan bereaksi positif. Ya, Saya ada seperti titik, itu. Pak, ya, ada Iya, titik, ada, ya, ya. Pak. Jadi kita bersikap positif, anak-anak juga bersikap lebih positif lagi. Itu harapannya. Nah, seperti kita tahu bahwa di manusia itu ada 3 otak itu kan, ada otak tosil, ada mamalia, ada primata. Nah, ketika kita bereaksi negatif, maka yang berkurang adalah otak tosilnya. Mereka dia akan melawan. Apakah dia melawan atau mengambil posisi mengamankan diri? Itu seperti itu. Melawan dalam arti sikapnya mungkin juga akan melawan. Kalau tidak sanggup untuk melawan, maka dia akan bereaksi diam, lebih baik diam. Tapi di balik diamnya, suasana batinnya tertekan. Dan itu di situ barangkali kalau kita memberikan reaksi positif negatif, maka mereka juga akan yang saya ini. Saya sudah akan cobakan bagaimana seperti apa menghadapi anak. Jadi sedikit sudah ada Sudah ada perubahan. Dalam tahapan-tahapan. Ya, paling tidak perubahan dari mindset saya sudah berubah. Artinya sudah pola pikir saya berubah. Ternyata seperti ini menghadapi karakteristik anak-anak yang tidak semasalahan. Iya, masing-masing mempunyai perubahan karakter. Luar biasa. Sudah bisa menerapkan terkait dengan modul ini. Dan di sini saya lanjutkan, Pak. Di sini perubahan konkret yang telah dilakukan dalam kelas, apakah sudah dituangkan dalam jurnal, Pak? Mingguan itu, Pak? Sudah ada sebagian sudah ada, bahkan sudah dikomentari oleh fasilitator bahwa alhamdulillah Bapak sudah melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan buat anak-anak. Itu sudah kami tuangkan dalam refleksi. Kondisi seperti ini inilah yang kami lakukan di kelas. Sudah diberikan penguatan oleh fasilitator. Saya sudah lihat ada beberapa jurnal yang sudah CDP dia tuangkan di dalam jurnal. Nah, di sini saya masuk ke wawancara yang ke-4 terkait dengan tidak lanjut proses pendampingan peningkatan kanker portofolio. Iya. Saya masuk dulu pertanyaan yang pertama, Pak. Apa ya, Bapak? Saya untuk portofolio saya kan. Sebenarnya masih tahap belajar. Tadi malam beberapa bulan saya sudah buat site-nya, tapi saya belum kirim masih. Tapi kan sudah ada. Saya memahami tentang kerangka. Iya. Jadi saya sudah membuat profil di beranda sudah ada profil, kemudian ada pendidikan, kemudian pekerjaan saya sudah belum saya isi karena masih belum diisi. Diedit, Pak. Iya, masih ada beberapa hal yang masih ada beberapa belum fokus kerja itu karena masih ada tugas-tugas. Fokus dulu ke tugas-tugas ini yang harus diselesaikan. Tapi sedikit sudah bisa. Iya, sudah ada. Sudah ada panduan. Bagaimana dengan mengenal saat kita, Pak? Apakah susah? Yang masih saya bingung ternyata bagaimana buat menginput itu video masuk ke dalam. Mengikut Iya, video, Pak. video. Apakah dari video itu dari YouTube? Iya, apakah video dari YouTube? Apakah kita turun dulu ke YouTube atau di linknya dimasukkan ke situ? Masukkan. Nanti saya akan dampingi. Iya, saya pikir. Nanti saya dampingi bagaimana pembukaan. Iya. Saya pikir videonya langsung dimasukkan, ternyata linknya dimasukkan. Iya. Karena ada di situ. Apa ya? Menu. Iya. Masukkan link di situ. Iya. Saya sudah lihatnya itu. Saya sudah pikir-pikir barangkali ini video ini dia upload di YouTube, baru dari YouTube itu kita masuk ke sini baru seperti itu. Iya. Ini Pak, linknya yang kita masuk. Iya. Saya sudah lihat. Artinya juga saat ini Bapak sedikitnya sudah bisa. Iya, sudah ada sedikit dasar. Iya. Jadi kedepannya pasti menggunakan portofolio. Iya. Portofolio website untuk tugas-tugas. Iya. Jadi misalnya portofolio ditulis itu
Dia perlu juga, dia perlu atau langsung di dalam ditulis di dalam. Sebenarnya ini untuk aksinya. Bagaimana aksinya tanya kemarin Pak? Apakah dibuatkan di Aksi nyata, perintahnya kan hanya itu, belum belum bisa diuploadkan Iya, Pak? betul. Nggak diuploadkan. Nggak Makanya diupload. itu nanti di portofolio. Iya. Oke. Inilah tujuannya saya. Iya. Oke. Saya akan dampingi tentang pembuatan portofolio. Jadi iya. Insya Allah kedepannya saya akan itu tentang bagaimana cara membuat portofolio. Barangkali begini, Iya Pak. barangkali bagusnya kita siapkan waktu khusus bagaimana secara luring ini semua yang ada dalam kelas ya. Saya maunya seperti Ya, nanti. dibuatkan waktu khusus praktek sekaligus bagaimana mengikuti kita siapkan materi kita Siap, siap Pak. untuk iya betul. Siap, Pak. Iya. Kalau tanpa luring Pak, Iya, tidak bisa. karena ini Jadi- pembelajaran portofolio ini secara langsung tidak bisa. Iya, betul. Jadi maunya saya punya ide ke depan. Kita siapkan waktu bagaimana menggunakan website. Nah, kita tinggal diminta untuk siapkan bahan-bahan yang mau dimasukkan, bagaimana cara yang masukkan. Ya, seperti itu. Yang intinya Bapak sudah pakai. Iya, ada sudah. Kelebihan yang digunakan untuk website. Kelebihannya bisa terbaca oleh siapapun, Ya, artinya betul. bisa diamati oleh siapapun, dan kita terbuka untuk menerima koreksi Menerima koreksi. bagaimana ya sebaiknya. Jadi pertama adalah pembelajaran berbagi dengan teman-teman, yang kedua adalah menerima saran yang sifatnya membangun dari teman-teman ke kita, jadi kita bisa lebih meningkatkan ini kemampuan kita dalam hal apakah belajar atau apa. Itu dan positifnya dari itu saya ini. Ini kan juga portofolio ini yang saya tanyakan di sini Pak, komponen apa saja yang akan dituangkan di dalam sini? Komponen itu saya akan coba belakang apa dari segi riwayat pendidikan saya, kemudian aktivitas saya sebagai pekerjaan saya, riwayat pekerjaan, kemudian hasil-hasil yang saya capai di kelas, atau apa-apa yang saya peroleh, kegiatan-kegiatan saya. Nah, mungkin seperti itu yang akan saya masukkan ke dalam Portofolio ya, apa misalnya apa hasil-hasil setiap bersama berinteraksi dengan teman-teman, berinteraksi dengan siswa, kegiatan di sekolah yang ada hubungannya dengan guru penggerak. Akan saya sudah ada ide saya itu bahwa akan kutampung semua di sini. Betul Pak, Ya. betul Pak. Dan ini adalah kelebihan portofolio ini kan. Termasuk kegiatan-kegiatan misalnya seminar kah, atau diklat, atau uji klinik, Uji apa klinik, yang Pak. saya akan Seperti contohnya juga yang kita lakukan iya ini Pak. iya Nanti di portofolio ini. akan saya tuangkan di situ. Dan nanti itu portofolio nanti kira-kira selain di portofolio apakah ini diupload ke mana? Ya kalau di Facebook kebanyakan teman-teman kan tidak sesuai dengan bukan latar belakang pendidikannya itu bervariasi dan variasi. Jadi mungkin saya akan lebih cenderung di berbagai YouTube, grup WA, kemudian di YouTube saya akan share di situ. Instagram mungkin ya mungkin. Lampu merdeka belajar. Iya berbagi. Iya berbagi betul. Saya sudah pernah mencoba berbagi di situ tuh. Saya sudah pernah itu satu karya di situ di guru berbagi. Guru berbagi. Saya sudah pernah coba juga. Dan Jangan lupa kalau tugas-tugasnya nanti setiap makanya ada saran kemarin Pak dari BGP Iya. ada betul-betul kalau misalnya ada tugas setiap tugas bisa dibagi. Iya. Tadi itu lampu merdeka belajar. Itu kan dilihat langsung kalau dari teman-teman kan banyak di situ. Iya. Pemikiran yang sama, Iya. punya pemikiran yang sama. Dan saya cek kemarin banyak yang mendownload saya punya karya. Kan ya Pak, ya luar biasa Pak ya. Saya juga sudah lihat Pak, sudah lihat. Nah ini apa sih komponen yang akan dituangkan ke dalam supaya seperti apa bentuk penyajian portofolio yang dibutuhkan yang akan Bapak buat. Buat yang bentuk video PPT. PPT dengan Terus yang apa lagi? foto
Canva. Canva, Kalau Pak kasih oh bisa semua jadi iya boleh Pak. Canva, kemudian mungkin dalam bentuk narasi Narasi juga Pak. narasi. Kalau terlalu panjang ya tidak mestilah dibuatkan narasi. Hasil karya Iya, siswa karya siswa. bisa kita mau masuk Pak mading Iya, Mas. Iya. seperti itu. Jadi semua itu di Google Site nanti itu portofolio apa ya masukkan Iya, saja. iya, misalnya. Sebenarnya seperti ini lah Google Site Pak. Iya. Ya pastinya Bapak sudah bisa mengenalnya Pak. Apa sih kelebihan Google Site itu? Salah satu kelebihan Google Site adalah ini kita kan menggunakan belajar ID atau kita menggunakan apa ya email pribadi yang barangkali tidak sama dengan menggunakan belajar ID. Nah Google Site kelebihannya di sini Pak seperti halnya dengan kayak seperti website gitu, website. Nah di sini untuk Google Site ini gunanya untuk menyimpan menyimpan dokumentasi. Itu ya berapa tahun nanti kedepannya tidak bisa hilang ini kalau kita menggunakan Google Site. Mungkin bisa dipraktikkan Pak. Seperti apa nih menggunakan? Iya, saya pakai sendiri nih.